sholat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, benar-benar kita berniat untuk sholat khusyuk ya. Dimulai dari wudhu yang baik, memaknai bacaan sholat. Betul-betul hati ini yang nanti akan menggerakkan secara fisik kita. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, inna fil jasadi mukhdah, dalam jasad ini ada apa pun? Segumpal, mukhdah itu segumpal daging ya. Kalau itu baik, idza soluhat, maka soluhat jasadu kullu, maka seluruh fisiknya akan bagus. Maka kita perbaiki. Begitu pula cara sholat kita. Kalau sholat hatinya khusyuk, maka sholatnya akan baik. Tapi kalau umum-umum, apalagi kemudian ada beberapa masjid itu mengkondisikan anak-anak. Kalau anak-anaknya mungkin senang ya, tapi kalau semua orang tua jadi malah terganggu sholatnya. Terutama untuk sholat tarawih dan sholat yang itu conditioning anak-anak juga misalnya. Nah, inilah yang kemudian hati itu benar-benar bisa kita hadirkan dalam sholat kita. Kekhusyuan itu bisa kita tingkatkan ya. Sungguh beruntung orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya ya. K kuantitas, K kedua kualitas, K yang ketiga yaitu conditioning keluarga kita. K2 ya, conditioning keluarga. Supaya diajak, supaya anak bisa senang sholat di masjid, yaitu conditioningnya adalah diajak, dibersamai ke masjid. Diajak ke masjid, dibersamai atau disuruh ke masjid bu. Kalau aku sholat masjid aku tak ini, aku lagi mau coba, aku merampung. Ya. Nah, anak alangkah baiknya dibersamai. Saya di beberapa masjid itu kalau anaknya rame, orang tuanya diminta mendampingi, dijejeri. Anaknya makan, bapaknya ke masjidnya setahun pengen pindu. Idul Fitri sama Idul Adha, atau malah sepekan sekali Jumatan. Nah, alangkah baiknya dibersamai, dicontoni, bahkan dengan bacaan, dicek dan sebagainya ya. Nah itu conditioning yang lain apa? Conditioning yang bagus itu dimulai dengan sholat supaya bisa khusyuk tertib. Kita cek anak kita wudhunya tertib tidak. Dimulai dari, adik bisa wudhu belum? Ada berapa yang dibasuh? Ingat tepuk juga ketika TK dulu. Nah, itu ternyata menarik bu. Jadi ada wudhu itu ternyata ada 4 sama 4. Rumusnya wudhu kan tangan dalam surat Al-Ibadah, tangan, mulut, hidung, muka, tamu, bika. Kalau itu kuali-kuali ada yang lain, ini ada beberapa yang sering kita lupa. Tangan, membasuh tangan, lalu kemudian mulut, lalu kemudian hidung, lalu muka. Mana yang ini sering kelewatan? Tangan, mulut, hidung, muka. Ini ada banyak. Mulut hanya padahal itu berkumur. Hidung membersihkan hidung. Gangguan sholat pada beberapa dalam kitab Uraqul Ubudiyah ya, itu pada orang setan itu kan banyak mengganggu ya. Ada 9 dalam kitab Uraqul Ubudiyah, ada 9 setan yang sering mengganggu. Ada walhan, ada kanzin, ada 1 setan yang khusus mengganggu tentang pengairan. Ini kayak departemen pengairan, menteri pengairan ya. Itu mengganggu, letaknya di mana? Di hidung. Itu apa? Sholatnya kalau ini tidak dibasuh tadi ya, tangan, mulut, hidung jaga dibersihkan, nah nanti sholatnya nggak khusyuk. Pas sholat Allahu Akbar malah ingat utang, ingat apa lagi? Ingat macam-macam gitu ya. Nah, maka sempurnakan wudhu dulu. Ya, tangan, tamu, hika, tangan, mulut, hidung, muka, bahkan mukanya pun begini, badan juga begini dah ya, kupuk nih. Takut apa? Blasonnya atau apa pun. Bapak-bapak mungkin takut apanya. Nah, muka ya di wilayah muka ini. Lalu kemudian tangan teki, tangan sampai siku, kepala, telinga, nah dan kaki. Yang sering juga tidak sempurna adalah telinga ini.
ingin dihuni oleh setan yang ganggu sholat yang kedua. Ada walhan, ada kanzib, ada jalan pun, ada macam-macam ini. Nah inilah sholat kita lihat anak kita wudunya cepet banget. Kalau wudu cepet kayak jurus apa itu? Wing Chun gitu ya. Set ini wudu apa ya? Wes lah. Nah kita cek tamuhika. Saya cek wudunya jadi pun hafal. Wudu tamuhika talateki enggak apa-apa. Yang penting sempurna wudunya. Lalu kemudian bacaan doa setelah wudu berlindung dan kemudian kita sholatnya juga serius gitu ya. Nah itulah yang bisa kita kondisi yang lain apa? Kalau bapak-bapak yang ikhwan yang laki-laki sholat conditioning yang bagus adalah di rumah atau di masjid bu? Di masjid. Kalau ibu-ibu boleh di rumah, boleh di masjid. Yang paling afdal di rumah. Kalau di rumah dikondisioningkan, adakah tempat yang khusus untuk sholat di rumah? Ada nggak? Gelar sajadah, ngarepe magic jar, lau, apalagi ya? Gambar pas reuni masa SD, SMP, SMA di pasang apa itu? Nah, Allah dan sebagainya. Kondisioningkan tempat sholat di rumah. Kalau emang ibu-ibu di rumah, kalau di masjid kan kita jelas, ya, sudah terkondisi. Bahkan imam pun sebelum sholat itu juga mengkondisikan supaya sholat itu bisa tertib dan juga khudu dan sebagainya. Yang di rumah, yang lainnya adalah baju. Bapak ketika ke masjid dia pakai baju yang bisa dikhususkan ke masjid yang kita mau berhadap kepada Allah. Mau kaos baru ngecek, kerja bakti, masjid langsung gitu kan. Nah, atau yang lainnya apa? Di rumah misalnya ibu-ibu, wis sholat teh, wanggo daster, isi ono bar bumboni gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, pakailah baju yang kita mau menghadap Allah. Juga jangan pakai baju yang kemudian mengganggu jamaah belakangnya. Di belakangnya ada tulisan gue belakangku elek jadi punya isok yang gambar dan sebagainya. Itu termasuk ada juga beberapa masjid itu menyediakan apa ya, baju sholat gitu ya, yang memang menutupi supaya dilalah kok ada orang apa ya, muhajirin yang hijrah ke sini lagi mampir sholat pakai kaos dan tulisannya gambar lidah melet itu Pak ya. Nah, ternyata disediakan juga baju yang tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Nah, itu conditioning wudu. Apalagi tadi ya, di rumah ada tempat, nggak usah membangun, wah rumah saya sempit, saya banteng baru ini lemah mahal itu ya, harus bangun tingkat. Ya conditioning lah di sajadah, lingkungannya sesuatu yang membuat kita kalau sholat jadi khusyuk. Ya gambar Ka'bah boleh, tapi tetangga saya itu ada yang gambar orang langsung. Wah ini aku ki haji dewi sak keluargaku, setiap sholat malah mesum ya. Nah mungkin gambar yang lain lah, gambar kuburan, ini kuburanku besok. Nah gitu ya. Ini yang bisa membuat kita jadi lebih apa gitu, khusyuk dalam sholat kita gitu. Nah itu 3 K tadi Bapak, kualitas, quality, terakhir conditioning K, keluarga kita supaya bisa kemudian sholat kita perbaiki. Sholat sunat kuantitas kita tambah karena undur minta tawaan. Lihatlah sholat rawatibnya. Sholat rawatib adalah sholat sunat sebelum dan sesudah sholat. Sholat apa yang tidak ada sholat sunat, sholat wajibnya Bu? Sholat yang kita diminta memperbanyak zikir, yaitu zikir pagi dan zikir petang, zikir sore, yaitu sholat subuh dan juga sholat asar. Habis asar sih, sholat rawatibnya berasal tuh sholat 2 rakaat, tidak ada sholat sunat habis sholat asar. Kalau subuh yang langsung itu nanti kita beri waktu jeda setelah
ada sholat suruh juga ada, setelahnya nanti ada sholat duha. Perbanyaklah sholat sunnah, karena ini apa? Bukan malu, menyempurnakan tadi yang khusus dari fardhu sholat. Sholat yang wajib yang tidak baik itu bacaannya maupun tidak baik dalam cepet dan mungkin ada yang terlupa dan sebagainya, kita perbaiki dengan sholat sholat sunat sebagai nah ini kita latih di bulan Rajab ini. Nanti akan enak kita perbanyak di bulan Sya'ban, nanti di bulan Ramadan kan banyak sholat sunat ya, kita akan bisa menikmati. Tidak ada salahnya membuka buku tahun 77 untuk Putra kalau nggak salah ya, atau buku pesulatan yang lain, atau di YouTube sekarang banyak yang kita bisa mengkaji bacaan sholat kita. Nah ini PR-nya dulu ya, kita cek anak kita, ngecek kok ternyata aku di dong hafal, makanya bapaknya sama si mbahnya juga harus hafal dulu. Ini Rajab tinggal beberapa hari lagi nih, kalau nanti di Sya'ban kita layakan, karena syahrul Sya'ban, syahrul sakiyuz zar'i, bulan memupuk untuk kemudian bisa di syahrul Ramadan, syahrul hisoluz zar'i, bulan yang kita benar-benar di bulan yang mulia. Ya. Syahrul Ramadan juga dikatakan selain syahrul saum, syahrul syam, syahrul Quran, juga dikatakan juga syahrul Ramadan adalah syahrul qiyam, di mana qiyamul lail itu banyak sekali dilakukan di bulan Ramadan. Ini sudah agak nengok kanan, nengok kiri, kita cukupkan ya. Semoga sedikit ini bisa mengambil hikmah. Ada berapa 3 kata tadi ya untuk keluarga kita: kuantitas, perbanyak, kualitas, ya, diperbanyak hafalan yang wajib apa? Al-Fatihah lebih dari 10 detik. Kalau di bawah 5 detik kok wis rukuk, mau coba gitu. Lalu kemudian iftitah, kadang sering lupa, atau malah tasyahud awal dan akhir pakai rumus tadi. Ini bukan ini hadisnya apa? Ini cara mempermudah tadi ya. At-tahiyatul assalamualaikum, assalamualaikum, asyhadu alla sholawat kama sholaita wa barik ala kama ba fil alamina. Terakhir doa 4 yang kita harus berlindung. Apa itu? Allahumma inna a'udzubika min azab dari kubur, azab dari neraka, fitnah hidup dan fitnah dajjal. Dan insyaallah itu semoga berkah untuk kemudian jamaah di Masjid Husnul Khotimah ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat wa yaqdil hajat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana la tad'alana ya Allah dhamman illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dulu sebelum bulan Rajab ini, sholatnya tidak baik, cepat-cepat, tidak hafal dan sebagainya, ampunkanlah ya Allah. Walahamman ila fa'adstam. Kalau ada jamaah yang sedang gundah baik jiwanya, psikisnya, maka berilah jalan keluar permasalahan yang dihadapi ya Allah. Wala maridun ila syafaitah. Kalau ada yang sedang sakit, keluarganya, istrinya, suaminya, orang tuanya, kakaknya, anaknya dan sebagainya, tetangganya, marilah kita doakan supaya dia sembuh. Allahumma rabbana syafi'il ba'sa isfi, sebutkan namanya, isfi anta syafi'il asifan ila sifat wa sifat la yuqadu bisaqama. Bismillahi wa qudratihi bisarima ajidu wa ukhadiru. Bismillahi wa qudratihi bisarima ajidu wa ukhadiru. Allahumma aslih lana dinana lati wa ismatahu amrina. Ya Allah, perbaikilah angka kami ya Allah. Kami berkomitmen di bulan Rajab ini memperbaiki kekurangan yang kami belum banyak
ilmunya, banyak amalnya dalam agama kami ya Allah. Maka perbaikilah ya Allah. Allahumma asin lana akhiratana fiha ma'adilana. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, di mana kami diadili, terutama diadili tentang sholat kami ya Allah. Perbaikilah sholat kami, perbaikilah sholat keluarga kami ya Allah, perbaikilah sholat istri kami, suami kami, perbaikilah sholat anak kami ya Allah. Berilah hidayah, perbaikilah cucu kami, menantu kami ya Allah, untuk sholatnya lebih baik dan lebih meningkat di momen ini ya Allah. Allahumma aslih lana ya Allah, perbaikilah amal ya Allah, fi kulli jama'atu fi masjid khusnul khatimah fi quryatul Banteng ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ja'alna muqimas shalah uswatan ya Allah. Jadikanlah kami dan keluarga kami ya Allah, anak kami, keturunan kami, orang yang selalu mendirikan sholat ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina ya Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Juni Muhtari atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Demikian acara yang telah kita lewati bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesilapan. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.